Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Hibra. Kali ini kita akan bahas tentang jenis valve dan prinsip kerjanya sebagai salah satu topik dari instrumentasi dan pengendalian proses program kuliah di program studi Teknik Kimia Bahan Nabati Politeknik Ati Padang. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi jenis gate valve ini adalah jenis valve yang pertama. Gate valve ini adalah valve yang umum, biasanya dipakai untuk menutup rapat dan membuka penuh pada satu aliran fluida. Jadi dia emang nggak cocok untuk dipakai kalau misalnya kita mau ngontrol aliran sebagian. Oke, berikutnya ini ada plug valve ya. Jadi plug valve ini hampir mirip dengan gate valve. Jadi dia dipakai untuk mengontrol buka tutup pipa dengan mengendalikan silinder yang ada pada bagian tengah pipa ya. Jadi dia hanya dipakai untuk membuka dan menutup saja. Nah, terus berikutnya yang paling umum juga itu ada namanya ball valve ya. Ball valve ini mirip bentuk fisiknya itu kayak keran ya. Jadi bisa dipakai untuk quick opening valve. Dia hanya membutuhkan setengah putaran atau 90 derajat dari posisi tertutup untuk satu bukaan penuh ya. Nah, berikutnya itu ada namanya globe valve. Ya, globe valve ini berbeda dengan 3 valve sebelumnya. Dia memang dirancang untuk mengatur aliran fluida. Jadi kalau tadi memang dipakai untuk buka tutup aja. Nah, kalau ini bisa dipakai untuk buka tutup sebagian. Misalnya kita mau buka sekitar 30%, 40%, 50%. Nah, itu bisa pakai globe valve ini. Nah, globe valve ini bisa menggunakan sinyal pneumatik juga, bisa menggunakan hidrolik juga, bisa menggunakan sinyal elektrik juga. Nah, berikutnya itu ada namanya needle valve. Needle valve ini lebih akurat dibandingkan dengan valve yang sebelumnya. Jadi dia bisa dipakai untuk mengatur aliran fluida sebagian, ya. Kenapa? Karena di sini dia point kontrolnya flanger stemnya itu lebih akurat, lebih kecil sehingga dia jadi lebih presisi. Nah, needle valve ini bisa dipakai pada operasional temperatur yang cukup tinggi atau tekanan yang cukup tinggi. Nah, selain itu ada namanya diaphragm valve atau valve diafragma ya. Jadi dipakai posisinya kalau kita lihat di sini pada saat posisi close itu semuanya ke bawah ya, berbentuk diafragma, ada sebuah diafragma kecil di tengah. Jadi kalau pada saat posisi close, diafragmanya tertutup, pada saat posisi open, diafragmanya mengangkat ke atas dan alirannya terbuka. Jadi biasanya dipakai untuk tipe aliran yang satu arah. Jika ada perubahan volume atau kecepatan, nah itu bisa menggunakan tipe diaphragm valve seperti ini. Nah, berikutnya ada butterfly valve ya. Butterfly atau bahasa Indonesia itu kayak kupu-kupu gitu ya. Nah, memang butterfly ini karena dia sifatnya sangat sangat ringkih, jadi dia hanya bisa dipakai untuk fluida yang bertekanan rendah. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk yang bertekanan tinggi ya. Jadi kalau untuk butterfly valve ini kita hanya membutuhkan seperempat putaran saja atau 90 derajat saja untuk membuka atau menutupnya ya. Nah, berikutnya ada check valve ya. Check valve ini biasanya kita pakai kalau kita mau menghindari ada perubahan arah ke arah yang sebaliknya. Jadi guys, kita tahu kan kalau valve ini kita tempatkan pada satu aliran fluida yang berada di pipa. Nah, kadang-kadang pipa itu kan tidak hanya mengalirkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau misalnya terjadi sesuatu masalah pada reservoir, bisa jadi bukan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, bisa jadi malah sebaliknya ya. Jadi ada satu reservoir yang tadinya udah tinggi malah turun ya, pressure drop ya misalnya. Pada saat terjadi pressure drop, mungkin bisa terjadi backflow. Nah, untuk bisa menghindari terjadi backflow, maka biasanya kita pakai check valve ini ya. Nah, berikutnya itu ada pressure relief valve. Nah, pressure relief valve ini biasanya dipakai untuk menghindari
tekanan yang berlebih yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Jadi untuk satu desain kontrol tertentu, biasanya kan kita sudah mendesain berapa pressure atau tekanan maksimum pada satu desain tersebut. Nah, kalau misalnya tekanannya melebihi dari tekanan maksimum, maka bisa terjadi kerusakan pada alat atau lebih besar lagi mungkin bisa menyebabkan kecelakaan ya. Oleh karena itu kita pasang namanya pressure relief valve. Pressure relief valve ini akan mengalirkan tekanan yang berlebih tadi bisa ke atas ya atau dibuang tekanannya sehingga tekanan pada desain itu bersifat tetap gitu. Nah, berikutnya ada pressure reducing valve. Ya, beda dengan pressure relief valve. Kalau pressure reducing valve ini dia berfungsi untuk mengatur tekanan pada saat tekanan berlebih dari setting pressure yang kita sudah buat. Nah, jadi dia bisa mengontrol sesuai dengan setting pressure-nya. Nah, cuman dia kalau misalnya setting pressure-nya melebihi dari tekanan desain, dia nggak bisa seperti pressure relief valve. Jadi dia hanya fail saja, dia tidak bisa membuang. Nah, kalau pressure relief valve itu tadi, itu dia bisa membuang tekanannya sehingga desain kita tetap aman. Kayak gitu. Oke, saya kira itu aja untuk jenis-jenis valve. Semoga bermanfaat sehingga kalian nanti bisa membayangkan kira-kira valve apa yang kalian butuhkan untuk desain sistemnya. Oke, itu aja. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Bye.